Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Indonesia Lulus Beka. Saya Vina Isya Gunawarah. Saya Diana Winisa. Saya Dana Nandi. Saya Layakan Laila Fendi. Saya Diana Agustin Sutasari. Kami dari kelompok Laskar Pelangi, siswa dari SMP 1 Babelan ingin melaksanakan kegiatan Open Blast. Tujuan kami mengikuti Open Blast untuk menambah pengetahuan dan kecintaan terhadap alam sekitar dan sejarah yang ada di Indonesia. Akan mengunjungi beberapa lokasi wisata yang ada di Semarang, yaitu pertama, Monumen Palagan Ambarawa, yang kedua, Cimory on the Valley, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Saloka Park. Kita akan sarapan dan membersihkan diri dulu ya teman-teman. Dan setelah ini kita akan menuju ke lokasi pertama kita. Nah teman-teman, kita sudah sampai di lokasi pertama kita ini, yaitu di Monumen Palagan Ambarawa. Monumen Palagan Ambarawa ini adalah sebuah monumen yang terdapat di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Monumen ini merupakan simbol untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa pada tanggal 12 Desember sampai 15 Desember 1945. Pasukan sekutu yang terdesak dari Magelang mengadakan pengunduran ke Ambarawa, dan pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman berhasil menghancurkan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945, di mana kini diperingati sebagai Hari Infanteri. Monumen Palagan Ambarawa dibangun pada tahun 1974 dan diresmikan pada tanggal 15 Desember 1974. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang di tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini dibonceng oleh Nika. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut baik, bahkan Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu, sedang sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Jalannya pertempuran. 28 Oktober 1945, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti tentara keamanan rakyat yang dibuat kekacauan. 2 November 1945, Presiden Soekarno dan Brigadir Battle datang ke Magelang. Mereka mengadakan perundingan yang menghasilkan: 1. Pihak sekutu tetap akan menempatkan pasukan di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi tawan perang dan intemiran sekutu. Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan itu. 2. Jalan Ambarawa Magelang terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia Sekutu atau open for public. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nika dalam badan-badan yang berada di bawahnya. 20 November 1945, sekutu sudah sampai di Magelang, namun mereka malah menambah senjata, yang artinya menambah pasukan yang mereka punya, yang membuat TKR marah. 21 November 1945, datang bantuan TKR dari Yogyakarta. 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran, lalu digantikan dengan Kolonel Sudirman yang nanti akan diangkat menjadi jenderal. 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman terjun langsung dan memimpin pasukan menggunakan taktik perang yang dinamakan dengan sebutan gelar Supit Urang. Gelar Supit Urang yaitu suatu siasat pengepungan yang dilakukan secara serentak dari dua sisi yang sekaligus secara langsung dan bersamaan. 12 Desember 1945, Kolonel Sudirman
akan menggunakan taktik perang yang dinamakan dengan sebutan gelar Sepi Perang. Sepi Perang adalah suatu siasat pengepungan yang dilakukan secara serentak dan bersamaan dari dua sisi sekaligus. Dengan teknik seperti ini, maka musuh akan cepat terburuk, sehingga tidak akan bisa melakukan komunikasi atau hubungan dengan pasukan lain. 15 Desember 1945, serangan dinyatakan berakhir. Tentara Indonesia dibantu oleh rakyat berhasil kembali menguasai kota Ambarawa. Selanjutnya, pihak sekutu harus mengakui kekalahan dan mundur hingga kota Semarang. Dampak negatif akibat pertempuran Ambarawa. Yang pertama, seperti pertempuran lain pasca kemerdekaan, pertempuran ini juga mengakibatkan hilangnya nyawa, terutama dari pihak Indonesia. Kedua, gugurnya Letkol Isdiman. Letnan Kolonel Isdiman merupakan salah satu kepercayaan Kolonel Sudirman saat itu. Tiga, keamanan rakyat, penduduk setempat Ambarawa dan Magelang terancam. Aktivitas perekonomian dan kehidupan sosial di wilayah pertempuran berhenti. Dampak positif akibat pertempuran Ambarawa. 1. Kekalahan pasukan sekutu menciutkan nyali pihak Belanda. Kekuatan mereka melemah, kemudian semakin terdesak di wilayah Indonesia. 2. Pasukan militer dan pejuang yang berlangsung di Ambarawa membuat semangat juang di daerah lain semakin berkobar. Yang ketiga dan terakhir, keberhasilan pertempuran yang berlangsung di Ambarawa membuat semangat juang di daerah lain semakin lancar. Dampak positif akibat pertempuran Ambarawa. 1. Kekalahan pasukan sekutu menciutkan nyali pihak Belanda. Kekuatan mereka melemah, kemudian semakin terdesak di wilayah Indonesia. 2. Pasukan militer dan pejuang rakyat Indonesia berhasil memukul mundur pihak sekutu serta dicari ke Semarang. Wilayah kedaulatan Indonesia berhasil direbut kembali. 3. Keberhasilan pertempuran yang berlangsung di Ambarawa membuat semangat juang di daerah lain semakin berkobar. Di sini ada meriam gunung kaliber 75 cm merek Bohol buatan Swedia. Kereta api dengan lokomotif tahun 1902 dalam pelabuhan Ambarawa buatan Jerman. Nah teman-teman, di sini ada meriam anti-tank buatan Inggris kaliber 20 cm. Nah, ini ada pesawat Mustang T-51 atau disebut dengan F-14 berasal dari negara Amerika Serikat, buatan pabrik Gulfstream Aircraft Corporation. Jenis pesawat tempur berat 7.000 kg dengan panjang 9,81 meter, bentang sayap 11,28 meter, tinggi terbang maksimum 7.720 meter, kemampuan terbang 3.185 km dengan kecepatan jelajah 700 berat 5 buatan USA tahun 1941. Sampai ke lokasi yang kedua, yaitu di Cimory on the Valley. Didirikan tahun 2006 dan merupakan produksi turunan
adalah jalur masuk wisata Cimory and the Valley. Yuk ikuti kami. Nah, ini adalah perjalanan umum yang harus dipatuhi untuk masuk ke tempat wisata Cimory and the Valley. Yuk ikutin keseruan kita. Bu, say hi, Bu. Yuk ikuti keseruan kita. Nah, di sini juga ada permainan. Nah, di sini juga disediakan topi. Siantan atau Puri Surga adalah tempat pengujian agama Konghucu dan Tao yang terletak di Beijing, Cina. Arsitekturnya menyimbolkan hubungan bumi dan langit, manusia dan Tuhannya. Nah teman-teman, selanjutnya ini ada Petronas Tower. Menara Petronas atau Menara Kembar Petronas adalah sepasang menara kembar di Kuala Lumpur, Malaysia. Menara setinggi 88 lantai ini memiliki fasad baja dan kaca yang dirancang menyerupai motif yang ditemukan dalam seni Islam, yang merupakan cerminan dari agama Islam di Malaysia. Menara Petronas telah menjadi bangunan tertinggi di Indonesia sebelum selesai pembangunannya Taipei 101 pada tahun 2004. Ya, di sini ada Soekarno-Hatta International Airport. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta adalah bandar udara utama yang melayani penerbangan untuk wilayah Lombok dan sekitarnya. Bandar udara ini diberi nama sesuai dengan nama Dwi Tunggal tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia Soekarno dan Muhammad Hatta. Bandar udara ini dibuka pada tanggal 1 Mei 1985 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 5 Juli 1985. To the air when money low. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you. Kali ini kita mau beli oleh apa? Ini ada di coklat. Ini ada di black coklat. Salokan Demit Park dibangun di bawah naungan PT Varna Roma Indah Permai dengan mengangkat tema kearifan lokal dan kebudayaan Jawa Tengah. Saloka Park juga memiliki wahana seperti cakrawala, kumbang layang, adu nyali, dan lain-lain.
Kemudian di Samudra juga ada zona Jurasi atau zona Balantara. Zona Balantara adalah salah satu zona di Selokan Nasional Semeru yang bertema hutan Balantara. Di zona ini pengunjung dapat menikmati berbagai warna. Kami memasuki ruangan berikutnya yaitu Jurasi. Pengunjung juga akan menemukan fosil-fosil dinosaurus. Terdapat juga kumpulan tulang yang bisa ditemukan di sebuah replika tanah ditambah suara-suara seperti para arkeolog yang sedang menggali. Selain fosil, replika bentuk T-Rex yang bergerak bisa menambah adrenalin pengunjung. Ketika berada di dunia bawah laut, pengunjung akan menemukan replika makhluk purba seperti megalodon dan makhluk-makhluk laut dalam. Just to